Film dibuka dengan sebuah narasi singkat yang mengungkapkan film ini terinspirasi oleh kisah nyata pasca peristiwa yang terjadi di Lebanon, yang menewaskan 170.000 lebih jiwa dalam perang saudara. Begitu juga dengan penculikan orang asing yang sering terjadi di sana. Film pun dimulai dengan berlatar di Beirut, Lebanon pada tahun 1986. Kisah akan diawali dengan memperlihatkan seorang diplomat Korea Selatan bernama Oh Jae-suk yang menjabat sebagai sekretaris tingkat 2 Kedutaan Besar Korea di Lebanon. Namun hal yang tidak seperti biasanya pun terjadi kepadanya karena tiba-tiba ada sekelompok orang bersenjata yang menghadangnya. Tanpa memberikan sebuah alasan, kelompok itu kemudian menculiknya. Scene kemudian beralih ke kantor pemerintahan luar negeri, yang sampai saat ini belum juga mengetahui keberadaan sekretaris Oh yang entah dibawa kemana. 1 tahun 8 bulan kemudian setelah kasus penculikan itu terjadi, kita akan difokuskan dengan salah seorang diplomat muda bernama Min Jun yang sedang galau dan tengah sendiri di ruang kerjanya. Ketika Min Jun hendak pulang, tiba-tiba terdengar ada suara telepon dari ruangannya. Min Jun pun bergegas kembali ke ruangan. Namun setelah diangkat, isi telepon tersebut hanya sebuah bunyi ketukan atau kode khusus verifikasi yang hanya diketahui oleh pemerintahan. Min Jun mencoba mencatatnya di sebuah kertas dan ketika diterjemahkan, kode ini bertuliskan jika telepon itu berasal dari sekretaris Oh yang mengungkapkan jika ia masih hidup dan sangat membutuhkan pertolongan. Setelah mendapatkan kabar tersebut, tentunya Min Jun langsung bergegas memberikan bukti kertas yang ia tulis kepada atasannya. Dan kemudian si bapak atasan mendatangi kantor pemerintahan luar negeri untuk membahas lebih lanjut kasus ini. Di dalam ruangan, si bapak atasan meyakinkan kepada Pak Menteri jika sekretaris Oh masih hidup dan mereka harus segera menolongnya. Pak Menteri pun menjawab, hal ini tentu tidaklah mudah, karena harus melewati persetujuan Presiden dan Badan Intelijen Korea. Setelah lama berdiskusi cukup serius, para deputi, sekretaris menteri, dan Pak Menteri menemukan sebuah ide akan membuat operasi rahasia untuk memastikan jika sekretaris Oh masih hidup. Dengan cara mengirim seseorang untuk menemui CIA dan menjalankan misi ini secara diam-diam tanpa terlibat secara resmi dengan pemerintahan. Yang ternyata misi ini diberikan kepada Min Jun selaku orang pertama yang mendapatkan telepon dari sekretaris Oh. Min Jun pun menyetujuinya, namun dengan syarat jika misi ini berhasil, Min Jun meminta untuk dipindah tugaskan ke Amerika Serikat, karena hal itu adalah impiannya. Min Jun pun bergegas mendatangi seseorang yang merupakan agen CIA atau Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat, bernama Carter. Tanpa berlama-lama, Min Jun langsung mengutarakan tujuannya untuk meminta bantuan kepada Carter. Namun karena hal ini termasuk permintaan pribadi dan tidak terikat secara resmi, Carter meminta uang muka kepada Min Jun. Min Jun mengatakan jika Carter berhasil menemukannya dengan seorang perantara, maka pemerintah luar negeri akan mengirimkan surat tugas resminya. Namun sebelum itu, Carter diminta untuk bersabar, karena hal ini menyangkut keselamatan nyawa seseorang. Dikarenakan Min Jun terlihat dapat dipercaya, Carter pun menyetujuinya. Scene kemudian beralih kembali kepada Pak Menteri yang mendatangi sekretaris pemerintahan luar negeri untuk meminta izin perihal misi yang akan berlangsung ini. Dengan memperkenalkan salah seorang bernama Hei Saito yang merupakan seorang pengusaha seni asal Swiss yang berhasil menyelesaikan kasus penculikan di Jerman baru-baru ini. Namun Pak Sekretaris mengatakan hal yang sama jika mereka tidak bisa melewatkan kasus ini tanpa melibatkan KCIA atau Badan Intelijen Korea. Pak Menteri pun menjawab jika KCIA masih lemah dalam mengatasi kasus ini karena ucapan itu berdasarkan fakta di lapangan. Si Bapak Sekretaris pun menyetujuinya dan akan mengusahakan uang tebusan jika sekretaris Oh terbukti masih hidup. Pak Menteri langsung menghubungi atasan Min Jun untuk menyuruh Min Jun berangkat ke kediaman Hayes yang berada di Swiss. Dan singkatnya Min Jun sudah sampai di sana.
Hayes sudah mengetahui jika Min Jun akan datang dari Carter dan telah mengetahui jika sekretaris Oh masih hidup dari kawannya yang berada di Lebanon. Hayes mengatakan jika para penculik itu awalnya mengira jika sekretaris Oh merupakan orang Jepang. Namun ternyata setelah mengetahui jika sekretaris Oh orang Korea, sekelompok penculik lainnya mengambil alih untuk kepentingannya. Para penculik itu meminta uang tebusan sebesar $5 juta atas pembebasannya, ucap Hayes. Dan Hayes meminta 10% untuk jasanya, dan itu tidak bisa diganggu-gugat jika sekretaris Oh ingin selamat. Tanpa berlama-lama, Min Jun pun menyetujui kesepakatan tersebut. Namun sebelumnya, Min Jun meminta bukti foto kepada para penculik jika sekretaris Oh masih hidup. Dan di sisi lain, Pak Menteri bersama Carter dan para deputi lainnya menerima kabar gembira jika Presiden Korea telah mengizinkan misi ini. Namun tiba-tiba Direktur CIA berkunjung dan menanyakan kepada Pak Menteri kenapa ada seorang intelijen asing berada di sini. Carter pun menjawab dengan tegas dengan mengatakan jika CIA terlibat dalam masalah ini, maka artinya CIA tidak bisa memecahkan masalah ini. Dan tentunya hal itu membuat Pak Direktur CIA tersinggung, meski itu adalah sebuah fakta. Dan tidak berselang lama Min Jun datang ke sana dengan memberikan bukti foto sekretaris Oh yang disandra dari Hayes, dan mengatakan pada semua orang jika Min Jun lah yang akan menyerahkan uang tebusan tersebut, karena sudah tugasnya sebagai divisi Timur Tengah, dan sesuai undang-undang yang tertera. Singkat cerita, kemudian Min Jun bergegas kembali ke rumah Hayes dengan membawa uang muka sebesar $2,5 juta. Hayes pun langsung menyusun rencana dengan menukar uang tebusan tersebut dengan lukisannya. Alasannya karena jika Min Jun membawa uang tebusannya secara fisik, maka akan dicurigai oleh aparat kepolisian dan petugas bandara. Karena dalam misi yang Hayes lakukan sebelumnya, sering terjadi pemerasan oleh petugas bandara di sana. Hayes menggunakan trik menjual lukisan seni miliknya yang akan dibayar oleh kliennya bernama Samir di Lebanon. Dan operasi penyelamatan akan dilakukan setelah 3 hari jika pemerintah Korea telah membayar sisa uang tebusannya sebesar $2,7 juta lagi. Tanpa berlama-lama, Min Jun pun langsung berangkat menuju kota Beirut, Lebanon. Dan sesampainya di bandara Beirut, para petugas mendapatkan bocoran dari intelijen mereka jika uang tebusan hilangnya orang Korea 1 tahun yang lalu akan dibawa hari ini. Tentunya Min Jun sebagai orang Korea pun langsung dicurigai oleh para petugas bandara di sana. Sesuai rencana Hayes, Min Jun berhasil mengelabui para petugas yang memeriksanya dan hanya menemukan sebuah lukisan anak-anak di tasnya. Dan di sisi lain, tepatnya di pangkalan taksi bandara, kita akan dikenalkan dengan seorang sopir muda bernama Pan-su. Sama seperti Min Jun, Pan-su ternyata merupakan orang Korea Selatan. Namun Pan-su sudah menetap cukup lama di Lebanon sebagai supir taksi. Scene kembali ke Min Jun yang sudah bertemu dengan Samir. Mereka langsung masuk ke suatu ruangan untuk bertransaksi. Namun hal itu diketahui oleh kepala petugas bandara. Dengan cepat Min Jun memberikan lukisannya dan Samir memberikan uangnya sebesar $2,5 juta. Setelah selesai bertransaksi, Samir menyuruh Min Jun untuk keluar lewat pintu darurat dan akan menemui taksi berplat nomor tertentu. Setelah Min Jun keluar, Min Jun berhasil menemukan taksi sesuai arahan Samir. Namun karena Min Jun yang panik karena petugas bandara terus melontarkan tembakan kepadanya, Min Jun harus salah menaiki taksi dan menaiki taksi yang disopiri Pan-su. Pan-su yang juga ikut panik pun langsung tancap gas. Setelah situasi dirasa aman, Pan-su menanyakan kepada Min Jun kenapa dia naik ke taksinya. Min Jun meminta maaf jika ia salah naik taksi. Namun Pan-su tidak mau mendengar alasan Min Jun karena ia tidak mau terlibat dengan masalahnya dan menyuruh Min Jun keluar dari mobilnya. Min Jun langsung memberikan upah sebesar $100 jika Pan-su mau mengantarkannya ke tempat telepon umum. Dan Pan-su pun menerimanya.
Sesapanya di tempat telepon umum, si bapak atasan menyuruh Min Jun untuk menemui seseorang bernama Karim yang berada di suatu lokasi tertentu. Karimlah yang akan menjadi penengah dalam misi ini. Selesai mengobrol, Min Jun meminta kepada Pan-su untuk mau mengantarkannya lagi ke suatu tempat. Namun Pan-su menolaknya dan memberikan syarat jika mau diantarkan, Min Jun harus membuatkannya visa Amerika. Tentunya itu terdengar mustahil bagi Min Jun yang merupakan seorang diplomat, bukan pembuat visa. Min Jun pun akan memberikan upah sebesar $300 untuk kali ini. Dan mereka pun langsung bergegas menuju kediaman Karim. Namun di tengah perjalanan, Min Jun dan Pan-su harus melewati pemeriksaan saat mengisi bensin. Min Jun memberikan sejumlah uang untuk mengisi bensin dan biaya masuk ke wilayah tersebut. Dan ketika hendak pergi, tiba-tiba ada orang yang mengacau di depan mereka, lalu kemudian ternyata mobil itu telah dipasangi bom peledak oleh sekelompok pemberontak. Untungnya Min Jun dan Pan-su berhasil keluar dari tempat itu. Scene kemudian beralih ke suatu tempat pangkalan para milisi atau kelompok orang-orang bersenjata dengan nama julukan Qotil Al-Jaim. Salah satu anggota mereka menyampaikan informasi kepada atasannya jika hari ini akan diadakan penebusan penculikan di Beirut. Hal itu pun langsung memicu perhatian para milisi ini untuk mendapatkan uang tebusan itu sebelum para penengah mendapatkannya. Adegan kemudian kembali kepada Min Jun dan Pan-su yang sudah sampai di markas Karim yang akan menjadi orang penengah dalam misi ini. Setelah bertemu Karim dan memastikan semuanya aman termasuk uang tebusannya, Karim pun langsung bergegas membawa Min Jun menuju markas para penculik. Sesuai kesepakatan tadi, Pan-su hanya mengantar Min Jun sampai di sini karena ia harus pergi. Namun sebelum pergi, Min Jun rela berbohong jika ia akan membuatkan visa Amerika untuknya. Pan-su tahu jika Min Jun sedang berbohong. Namun karena sudah berjalan terlalu jauh dan mengenal sekretaris Oh, Pan-su pun mau menemaninya. Dan di tengah perjalanan mereka harus dilontarkan beberapa tembakan dari para pemberontak. Karim pun terpaksa harus menerobos dengan berjalan kaki untuk melakukan perlawanan. Namun sialnya ketika Karim dan anak buahnya masuk, sekretaris Oh sudah lebih dulu dibawa oleh penculik lain. Dan Min Jun hampir tertembak jika tidak diselamatkan oleh Pan-su. Anak buah Karim berhasil menangkap salah satu penculik tersebut dan menanyakan siapa yang menculik sekretaris Oh. Orang tersebut mengatakan para milisi Muqatil Al-Jaim yang dipimpin oleh orang yang bernama Nazir. Setelah mengetahui informasi, Karim pun langsung menghabisinya. Karena kali ini gagal menemukan sekretaris Oh, Min Jun dan Pan-su pun diamankan oleh Karim di suatu tempat sampai Karim menemukan sekretaris Oh kembali. Singkat cerita, tiba di malam hari. Ketika Min Jun tengah tertidur, Pan-su mulai berulah dengan mengambil semua uang tebusan di tasnya. Lalu kemudian Pan-su pun pergi meninggalkan Min Jun. Namun tak selang lama, Min Jun pun terbangun karena mendengar suara ledakan di luar. Min Jun baru sadar jika Pan-su sudah tidak ada di sana, beserta uangnya yang sudah hilang dari tasnya. Dan ketika Min Jun hendak keluar, ternyata di luar sudah terdapat para petugas bandara yang nyasar ke tempat ini karena mencari-cari Min Jun. Dengan rasa panik yang luar biasa, Min Jun pun nekat keluar lewat jendela. Dan secara tidak sengaja, Min Jun melihat Palsu yang mengendap-endap kabur dan meninggalkannya begitu saja. Min Jun pun langsung bergegas mengejar Palsu menggunakan mobil tua yang ada di sana. Karena mesinnya sudah tak sanggup lagi berjalan jauh, mobil itu pun harus mogok di tengah jalan. Ditambah lagi para petugas bandara yang mengejarnya sudah tiba di sana. Maka dari itu Min Jun pun bergegas keluar dan bersembunyi di balik batu. Setelah aman dari kejaran para petugas bandara, di titik ini Min Jun pun kebingungan
harus berbuat apa. Dan di sisi lain, Pan Su yang sudah tiba di rumahnya justru harus dimarahi istrinya atas semua perbuatannya yang tidak bermoral dan tega meninggalkan Min Jun sendirian di luar sana. Sehingga hal itu membuat Pan Su kembali tersadar jika uang ini amatlah berharga bagi Min Jun yang sedang berjuang untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Akhirnya Pan Su berinisiatif akan mengembalikan uang tersebut kepada Min Jun. Sembari membawa air minuman, ditakutkan Min Jun kehausan di luar sana. Namun setibanya di tempat mereka berselisih, Pan Su hanya menemukan mobil yang dikendarai Min Jun sudah hancur di ledakan bom. Keesokan harinya, Pan Su kembali mencari Min Jun dan berhasil menemukannya di jalan raya. Dengan keadaan penuh emosi karena merasa dikhianati, Min Jun terus melampiaskan kekesalannya kepada Pan Su. Pan Su pun rela dipukuli karena memang ia salah. Pan Su pun meminta maaf atas perbuatan hilafnya. Setelah hubungan keduanya kembali damai, Pan Su membawa Min Jun ke kediaman istrinya dan menyusun kembali rencananya untuk menemui Karim. Setelah menemui Karim, ternyata Karim sudah berhasil menangkap pelaku penculikan Mr. Oh. Dan kebetulan Najir sedang tidak ada di sana. Tanpa berlama-lama, Min Jun langsung memberikan uang tebusan tersebut. Dan kemudian mendapati sekretaris Oh yang disimpan di bagasi mobil dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Karena terdapat beberapa luka di tubuhnya dan mengalami trauma ketakutan. Dengan perasaan sedih ketika melihat keadaan sekretaris Oh, Min Jun mencoba meyakinkannya menggunakan kode ketukan. Dan berhasil membuat sekretaris Oh kembali sadar. Setelah berhasil menemukan sekretaris Oh, Karim membawa mereka ke suatu tempat di pedesaan. Namun ternyata hal itu diketahui Nazir yang langsung bergegas dengan pasukannya. Di dalam rumah, Min Jun memberikan foto keluarga sekretaris Oh dan lukisan dari anak-anaknya yang bertuliskan jika mereka amatlah rindu akan sosok ayahnya. Dan seketika sekretaris Oh pun langsung meneteskan air mata. Di atap rumah anak buah Karim dan Pan Su yang sedang bersantai, tiba-tiba melihat pasukan milisi sudah berada di sana. Mereka pun langsung bergegas pergi. Anak buah Karim berhasil menghadang para milisi dengan sebuah mobil bom. Sehingga mereka dapat melarikan diri dengan aman dari tempat ini. Sin kemudian beralih ke kantor pemerintahan luar negeri yang mendapati kabar jika presiden dan KCIA telah membatalkan pembayarannya dengan berbagai alasan politik. Sehingga hal itu membuat Pak Menteri merasa kesal dan kecewa. Begitu juga dengan Karim yang dengan berat hati tidak bisa menolong Min Jun lagi karena sudah mendapatkan kabar jika pembayarannya dibatalkan. Hal ini diakibatkan karena pemerintah Korea tidak menepati janjinya. Namun sebelum Karim pergi, Min Jun meminta pertolongan terakhirnya untuk membawanya ke kantor Telkom untuk menelpon ke kantornya karena akan menanyakan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Sesampainya di sana, Min Jun mendapatkan jawaban yang tidak masuk akal bahwa KCIA hanya akan membayar sisa uangnya jika Min Jun bisa keluar dari perbatasan. Tentunya hal itu sangatlah sulit karena negara ini sedang terjadi peperangan dan kini Karim sudah tidak melindunginya lagi. Karena tidak ada cara lain, Min Jun pun meminta bantuan kepada Hayes dengan mengirimkan surat pertolongan. Sin kemudian beralih kepada Pak Menteri yang tiba-tiba didatangi semua staf yang bekerja dan secara sukarela berpartisipasi untuk mengumpulkan gaji mereka masing-masing selama 3 bulan untuk dijadikan jaminan uang tebusan. Hal itu tentunya membuat Pak Menteri terharu atas simpati para stafnya dan langsung membuat kesepakatan kepada Hayes di Jenewa. Adegan pun kemudian beralih kembali kepada Min Jun yang diinstruksikan oleh Karim untuk pergi secepatnya dari Beirut sebisa mungkin. Karim memberikan bekal beberapa senjata yang dapat Min Jun gunakan. Setelah itu, Min Jun berdiskusi dengan sekretaris Oh untuk pergi bersama menuju perbatasan besok pagi. Karena hanya itulah satu-satunya cara yang bisa mereka coba untuk keluar dari wilayah ini. Begitu juga dengan Pan Su yang merasa sudah tak aman lagi di sini. Pan Su juga masih memiliki ibu yang harus ia rawat di Korea. Maka dari itu Pan Su memutuskan akan tetap menemani Min Jun dan sekretaris Oh sampai kembali ke negara mereka
Setelah percakapan mereka selesai, kemudian para milisi Najir ternyata sudah tiba di sana dan kembali mengepung mereka bertiga. Min Jun pun langsung bergegas kabur lewat atap rumahan tersebut. Begitu juga dengan Pan Su yang kaget karena baru pulang dari rumah Laila. Pan Su pun menutup mukanya agar tidak dicurigai. Di sini Min Jun sangat terjebak karena tidak ada jalan menuju ke bawah rumah. Maka dari itu Min Jun berusaha keras untuk mencari tempat persembunyian sebelum para milisi datang ke sana. Namun sialnya mereka ketahuan oleh anggota milisi yang mengejarnya. Dan Min Jun pun harus menyerah. Namun tiba-tiba ada seseorang yang membidik si milisi ini. Ternyata itu adalah palsu. Dan disambut dengan Min Jun yang berhasil menyentuhkannya. Mereka berdua pun langsung turun ke bawah menggunakan kabel TV. Dengan perlahan-lahan mereka akhirnya sampai ke bawah dan langsung bergegas pergi. Tembakan demi tembakan terus dilontarkan oleh para milisi yang memiliki jumlah cukup banyak. Namun Min Jun mampu melumpuhkan beberapa mobil di antara mereka. Meskipun pada akhirnya mereka harus terjatuh dengan keadaan mobil yang terbalik. Dan di momen inilah Karim dan anak buahnya ternyata datang kembali untuk membantu mereka. Dan berhasil melumpuhkan semua milisi termasuk Nazir. Setelah aman dari kelompok milisi, Karim mengatakan jika pemerintah Korea telah mengirimkan sisa uang tebusannya. Namun dengan berat hati, kursi pesawat hanya diperuntukkan untuk 2 orang saja. Min Jun pun tak tega jika harus meninggalkan Pan Su sendirian di sini. Sebelum Min Jun dan sekretaris O dibawa ke bandara, Min Jun menghampiri Pan Su dan rela berbohong jika ia akan menyiapkan kursi untuk Pan Su, agar Pan Su bisa ikut bersama mereka pulang ke Korea. Pan Su pun sangat senang mendengarnya. Namun setibanya di bandara, tanpa sekretaris O dan Pan Su sadari, ternyata Min Jun berbohong untuk keselamatan mereka terlebih dahulu, ketimbang dirinya sendiri, dan mengaku akan menyusul dengan menaiki pesawat selanjutnya, karena sekarang hanya tersisa 2 kursi untuk 2 orang saja. Setelah mendengar pernyataan itu, tentunya Pan Su dan sekretaris O terkejut. Pan Su mengatakan ia tidak mau berangkat jika caranya seperti ini. Namun Min Jun tetap memaksa dan menyuruh mereka untuk cepat pergi. Setelah sekretaris O dan Pan Su pergi, Min Jun yang masih berada di bandara berhasil dicurigai kembali oleh para petugas bandara dan bertemu lagi dengan mereka yang selalu mengejarnya. Para penjaga ini mengatakan jika Min Jun akan diselidiki yang bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun. Tentunya itu adalah tindak ilegal dan tidak masuk akal. Karena tidak ada pilihan lain, Min Jun pun menyerahkan diri. Namun sebelum itu Min Jun melakukan aksi tipuan dengan berpura-pura membawa bom di tasnya, yang membuat semua orang seketika panik dibuatnya. Min Jun kemudian berpidato dengan tegas dan lantang dengan mengatakan kepada semua orang dan diliput oleh para wartawan di sana jika ia akan ditangkap secara ilegal oleh petugas bandara, dan jika ia tertangkap mungkin ia akan mati karena 2 tahun yang lalu rekan sesama diplomatnya telah diculik dan disiksa di negara ini. Setelah selesai mengatakan kebenaran itu, Min Jun pun akhirnya menyerahkan diri. Scene kemudian beralih kepada sekretaris O yang disambut meriah oleh direktur KCIA yang seakan-akan beliaulah yang berperan dalam penyelamatan ini. Namun terlepas dari itu,
Sekretaris O sangatlah bahagia karena bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Dan di sisi lain, tepatnya di kediaman Hayes, disinilah fakta kebenaran yang terjadi. Oh, sebenarnya Hayes lah yang telah mengirimkan sisa uang tebusan itu sebesar 2,5 juta dolar dengan jaminan uang para staf yang berpartisipasi dengan materai kesepakatan. Meski Hayes tahu dia akan rugi dan tidak percaya pemerintah Korea, namun Hayes memilih untuk percaya dengan Pak Menteri dan para stafnya. Ditambah lagi dengan sepucuk surat dari Min Jun yang membutuhkan pertolongan, ucapnya. Dan sikatnya 1 bulan kemudian, kita akan diperlihatkan kembali kepada Min Jun yang disekap oleh para petugas bandara yang biadab. Namun tepat di hari itu, akhirnya ada seseorang yang menjemput dan membebaskannya. Orang itu adalah Carter, yang dimana hal itu atas permintaan Sekretaris Oh dan Pak Menteri. Sesampainya kembali ke negara Korea, tepatnya di bandara, Min Jun mencari taksi yang mau mengantarkannya ke rumahnya dengan ongkos 2 kali lipat. Namun justru malah ditolak oleh beberapa taksi yang ada di sana. Dan terakhir, secara mengejutkan ada yang menyaut dan mau mengantarkannya. Dan ternyata itu adalah palsu. Akhirnya 2 sejoli ini pun dipertemukan kembali. Kemudian film ditutup dengan sedikit narasi yang mengungkapkan setelah itu Sekretaris O ditugaskan sebagai diplomat luar negeri dan pensiun pada tahun 2000 di Mumbai, India sebagai konsulat jenderal. Dan Carter mengatakan sisa uang tebusan yang dibayarkan oleh Hayes sebesar 2,5 juta dolar tidak diganti oleh pemerintah saat itu. Dan rincian kasus ini tidak akan diumumkan hingga tahun 2047. Jadi itulah rangkuman alur cerita dari film Ransomed ini. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa untuk tulis kritik dan saran terbaiknya di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di episode alur cerita film berikutnya.